Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum ayuhas sadah wa sayyidat? Kaif halukum? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nashkurullah ta'ala ala hadhihi al-fursah hatta nastati' an najtami' fi halaqah Zoom وسوف نتحدث معا هذه الليلة. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang online ini untuk belajar bersama tentang bagaimana memahami bacaan sholat. Kita sama-sama belajar di sini ya, agar apa? Untuk menambah kekhusyuan ibadah kita. Baik teman-teman alumni ya, alumni Halakoh atau masih ikut saat ini? Saya ingin sedikit menyapa terlebih dahulu sebelum kita mulai pada pembelajaran. Teman-teman masih ikut di Halakoh atau sudah alumni? Masih ikut, Kak. Masih ikut. Di bulan berapa, Ti? Baru masuk, Kak. Oh, baru masuk. Baik. Semoga bisa mendapatkan banyak ilmu dan istifadah bersama ya di sini. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, hayya nabda liqa'ana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil Fatihah ma'an. An hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita akan berbicara mengenai bagaimana memahami bahasa Arab yang kita pelajari sehari-hari di dalam bacaan sholat yang kita lantunkan setiap hari minimal 5 kali. Kita belajar di sini bukan hanya untuk memahami maknanya, tapi lebih dalam dari itu adalah em, tujuan kita sebagai seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai untuk mempelajari makna apa ya bacaan sholatnya, terlebih dahulu kita menggali alasan atau argumen kenapa kita sebagai umat muslim perlu memahami makna bacaan sholat. Yang pertama, dari segi ini ya, kepraktikan atau fungsinya, menghindari kesalahan di dalam bacaan. Tentunya kita sebagai orang non-Arab, kita melantunkan bacaan sholat itu akan rawan sekali terhadap kesalahan. Karena di dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab itu beda harokat akan beda makna. Beda huruf juga akan beda makna. Kurang tasydid saja sudah beda makna. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam kita melantunkan bacaan sholat yang berbahasa Arab itu ya. Kita sebagai orang ajam, orang non-Arab, harus sangat-sangat memperhatikan hal itu. Karena tadi, kita mungkin saat ini mungkin belum memahami, tapi harus dijaga betul-betul karena harokatnya itu akan sangat mempengaruhi, tasydidnya juga demikian. Kemudian huruf makhrajnya itu juga akan mempengaruhi makna di dalam bacaan tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan kekhusyuan. Kalau kita memahami bacaan sholat, memahami apa yang kita baca setiap hari itu, tentunya kita akan lebih bisa meresapi, merasakan apa sih makna dari bacaan yang kita lantunkan.
Ini ibaratnya kalau kita misalnya membaca novel, membaca novel atau membaca cerita apapun itu, ketika digunakan menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, kita mungkin paham sedikit, tapi maknanya tidak akan sedalam ketika kita mampu memahami bahasa itu, bahasa pengantarnya. Mungkin kita tentunya akan lebih apa ya, lebih merasakan kedalaman bahasanya atau kedalaman maknanya ketika kita memahami bahasa itu secara mendalam, ya. Jadi ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat. Karena khusyuk ya atau ini dalam rukun sholat itu ada yang namanya tumak ninah itu eh, benar-benar diam dan khusyuk begitu ya. Salah satu rukun bahkan ada yang menjadi ada yang menjadikannya sebagai syarat sah. Jadi kalau itu ini ya sangat tinggi artinya kalau kita tidak khusyuk, tidak tumakninah, bisa jadi sholatnya tidak sah. Entah itu secara fikihnya, secara syariatnya, ataupun tidak sah secara pahalanya. Entah pahalanya itu akan dikurangi ataupun bahkan kita tidak mendapatkan pahala. Mohon maaf seperti katanya tadi ada kendala jaringan. Saya lanjutkan ya. Tadi yang kedua adalah meningkatkan khusyuk kita di dalam beribadah, terutama sholat. Selanjutnya adalah memperbaiki kualitas ibadah. Memperbaiki kualitas ibadah tentunya orang yang memahami bacaan sholat itu akan lebih ini ya tadi lebih khusyuk sehingga kualitas ibadahnya pun akan meningkat. Membaca Al-Quran saja, meskipun satu hurufnya itu dikatakan oleh Nabi dibalas dengan 10 kebaikannya. Apalagi orang yang memahami nahwu, orang yang memahami tata bahasa Arab. Pahalanya itu akan sangat berbeda dengan orang yang hanya membaca dalam arti tilawah, melantunkan saja tanpa memahami kedudukan maknanya, kedudukan kata di dalam kalimat tersebut, kurang menghayati maknanya, tentunya akan mendapatkan pahala yang lebih berkali lipat daripada orang yang hanya sekedar melantunkan itu. Apalagi di sholat, kita tahu sholat itu adalah ibadah yang apa ya sangat mulia karena pesan perintah untuk sholat ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi secara langsung, bukan tanpa perantara. Jadi kalau kita memahami maknanya, kita memahami bahasa Arab untuk tujuan itu, maka kualitas ibadah kita insya Allah akan juga lebih baik, sehingga memperbesar peluang untuk kita dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah menikmati ibadah. Nah, ini adalah level yang lebih tinggi, artinya ketika kita sudah mampu memahami, kita menghayati itu ya, menghayati maknanya, maka kita akan merasakan bagaimana kenikmatan ibadah itu. Bagaimana hati kita menjadi tenang, menjadi damai begitu. Karena kita memahami maknanya. Karena di situ kan kita menyebutkan nama-nama Allah yang baik Asmaul Husna, kemudian kita memuji Allah, kita juga menghamba, memohon kepada Allah. Nah, disitulah kita akan menemukan nikmatnya beribadah. Bagaimana intensitas kita, hubungan kita kepada Allah. Kita merasa sangat intim dengan Allah, kita berdua ya, bermunajat, meluapkan segala isi hati, begitu, sehingga kita lebih merasakan kenikmatan di dalam sholat. Yang terakhir tentunya adalah memperdalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, kita, tujuan kita diciptakan itu kan untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah utama kita sebagai umat Islam, umat Nabi adalah sholat. Maka sholat ini yang mana sebagai bentuk komunikasi ya. Kita sholat ini adalah komunikasi langsung kita kepada Allah. Ibarat
kalau kita eh, sedang sholat itu seperti online, terhubung dengan Allah. Kita di situ hanya berdua dengan Allah, bermunajat, berkomunikasi, menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Allah juga terhubung dengan kita. Nah, disitulah hubungan kita semakin erat, semakin dalam kepada Allah Ta'ala. Nah, baik itu jadi perlunya kita untuk memahami bacaan, makna bacaan sholatnya. Meskipun kita bukan orang Arab, oh kita orang Ajam, tapi sangat perlu. Nah, ini salah satu tujuan atau manfaat belajar bahasa Arab adalah untuk orientasi agama. Mungkin ada juga kan bahasa Arab yang sehari-hari, tapi kita sebagai umat Muslim, orientasi utama kita dalam belajar bahasa Arab adalah untuk tujuan ibadah. Nah, hari ini kita akan em, belajar untuk memahami bacaan sholat yang kita lantunkan setiap hari untuk tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita mulai dengan makna bacaan sholat dimulai dari niat. Nah, niat ini sebenarnya kan kita di niat ini termasuk salah satu rukun yang dibaca ketika bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Tapi ada lafal niat ini yang kita baca sebelum melakukan takbiratul ihram itu. Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu ya. Kita melafalkan terlebih dahulu. Itu hukumnya adalah sunnah. Niat yang sesungguhnya adalah ada di dalam hati. Jadi tempatnya niat itu ada di dalam hati. Lafal yang kita ucapkan dengan lisan kita ini adalah perantara atau upaya kita untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati. Jadi melafalkannya itu sunnah. Karena tadi ya, untuk membantu menghadirkan niat yang sesungguhnya di dalam hati kita, yang kita ucapkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, di sini lafalnya adalah usolli, saya sholat. Artinya ini menggunakan sigat fi'il mudhari untuk menunjukkan bahwa kita ini sedang akan dan sedang sholat masih berlangsung ya dan apa namanya fardhu subhi. Nah, setiap kata ini mewakili apa ya unsur-unsur atau komponen yang harus ada di dalam niat. Misalnya fardhu subhi. Ketika kita sholat fardu itu harus menyebutkan bahwa ini adalah sholat fardu untuk membedakannya dari sholat sunnah. Beda dengan sholat sunnah, kita nggak perlu menyatakan sunatan. Kalau boleh boleh mengucapkan sunatan lillahi ta'ala. Akan tetapi itu sunnah ya hukumnya. Tapi dalam sholat fardu wajib untuk melafalkan bahwa sholat ini adalah sholat fardu. Fardunya subuh. Nah ini ditakyin. Oh ini sholat subuh untuk membedakan dengan sholat yang lain. Rokataini, rokataini ini eh, menunjukkan jumlah rakaatnya. Ini boleh disebutkan dan boleh tidak. Mustaqbilal kiblati. Ini kalau secara tarkib kan hal ya. Hal itu menunjukkan keadaan kita. Kita dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Ini juga boleh dilafalkan dan boleh tidak. Adaan lillahi ta'ala. Ini adaan boleh diucapkan dan boleh tidak. Nah, selain adaan itu menunjukkan lawan katanya yaitu kodoan. Kalau adaan berarti kita melakukan sholat ini di waktunya. Kalau kodoan di luar waktunya, begitu ya. Lillahi ta'ala, menyebutkan lillahi ta'ala ini juga sunnah. Kalau misalnya kita di dalam sholat niatnya nggak disebutkan lillahi ta'ala juga nggak apa-apa. Karena yang namanya sholat ya pasti lillahi ta'ala. Begitu. Jadi yang harus disebutkan adalah ini, fi'lunya, usolli, kemudian kefarduannya, dan juga takyin ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Itu yang wajib. Kemudian takbiratul ihram tadi ya. Mengucapkan niat di dalam hati itu sebenarnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kita mengangkat tangan Allah. Nah, itu kita di dalam hati meniatkan ya. Niatnya ya tadi saya ini ya Allah sholat fardu subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Oh, kalau menjadi makmum harus ya makmuman lillahi ta'ala.
Tapi kalau menjadi imam itu tidak wajib melafalkan imaman. Akan tetapi kalau ingin mendapatkan keutamaan jamaah, ya harus menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Begitu. Itu menunjukkan posisi kita di dalam sholat jamaahnya. Ya. Allahu Akbar. Nah ini Allah Maha Besar. Kita menghadirkan di dalam tadi ya takbiratul ihram itu kita meniatkan di dalam hati sambil meyakini bahwa Allah itu Maha Besar. Kemudian setelah takbiratul ihram kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ini bacaannya mungkin apa ya beda-beda. Ada juga yang menggunakan riwayat lain, tapi dalam hal ini saya akan menampilkan yang ini ya. Allahu Akbar kabira. Allah itu maha besar, sungguh maha besar. Lafal kabira ini kan maf'ul mutlak, sungguh besar. Walhamdulillahi katsira dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang begitu banyak. Katsiran ini menunjukkan juga maf'ul mutlak yang artinya adalah menjelaskan bahwa pujian kepada Allah ini kita lantunkan sebanyak-banyaknya. Katsiran dengan sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi ini adalah siwat masdar ya. Artinya subhanallahi bukratan wa asila. Aku aslinya adalah aku memuji atau mensucikan Allah dengan maha sucinya Allah. Bukrotan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu sore. Ini biasanya zikir itu kan pagi dan sore ya. Ini ya usabbihu subhanallah bukratan wa asila. Aku mensucikan Allah dengan kesuciannya itu, maha suci Allah di waktu pagi maupun sore. Selanjutnya ini yang di dalam doa iftitah ini menjadi semacam kunci atau pokok ya. Ini wajah tu wajihnya. Di dalam doa iftitah itu kita mengatakan di dalam hati bahwa saya ini sedang sholat, saya sedang menghadap kepada Allah. Ini wajah tu wajihnya. Aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati kepada zat yang menciptakan langit wal ardi dan bumi hanifan. Saya ini menghadapkan wajahku kepada zat tadi, hanifan dalam keadaan lurus musliman dan muslim. Ya, kita benar-benar menghayati keislaman kita. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Nah, ini pentingnya kita mengetahui makna dari bacaan kita. Jangan sampai ini kebalik ya, musyrikin dengan muslimin, jangan kebalik. eh, Kalau kita lebih paham maknanya itu kan menghindari tadi kesalahan. Entah itu disengaja ataupun tidak. Kalau kita tidak sengaja kemudian ingat, maka kan langsung di diulangi bacaannya. Misalnya mulai dari ini wajah tuh gitu ya. Oh, ya Allah, kita langsung ingat karena kita paham dengan maknanya. Inna salati wa nusuki. Ini selanjutnya adalah bagaimana kita menghayati bahwa inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya milik Allah, adalah milik Allah Rabbil Alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Dua kalimat ini adalah pengantar kita untuk menghayati bacaan-bacaan sholat, bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, bermunajat, dan juga menyerahkan sepenuhnya diri kita, bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati itu adalah milik Allah. Kita ini manusia tidak memiliki apapun, begitu ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada menyamai zat Allah, sifat Allah dan afalnya Allah. Wa bidzalika umirtu dan demikianlah aku diperintahkan, kita diberitakan untuk menyatakan hal tersebut ya. Wa ana minal muslimin dan saya ini termasuk orang Islam, orang Muslim. Nah, ini tadi pentingnya adalah jangan sampai wa ma ana minal musyrikin tertukar dengan wa ana minal muslimin. Jadi itu pentingnya kita memahami ya.
Kalau dua kata ini mungkin masih familiar lah ya, karena kita kan tahu oh muslimin berarti muslim, musyrikin itu musyrik. Tapi kan bisa jadi pikiran sedang tidak fokus ya, kemudian kebalik. Nah itu kalau kita tahu maknanya, kita ingat akan langsung memperbaiki bacaannya. Setelah doa iftitah, kita membaca Fatihah. Di sini juga Fatihah ini mengandung ayat-ayat yang berisi penghambaan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diartikan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebenarnya bedanya di dalam bahasa Arab itu setiap kata atau ya, kata yang memiliki huruf yang lebih banyak, yang memiliki huruf lebih banyak itu memiliki makna yang lebih kuat daripada kata yang hurufnya hanya sedikit. Ar-Rahmani ini terdiri dari 5 huruf. Ro, ha, mim, alif, dan nun. Ar-Rahmani. Sedangkan Ar-Rahim hanya ada 4. Ro, ha, ya, dan mim. Nah, berarti makna Ar-Rahman itu lebih kuat daripada Ar-Rahim. Sama-sama maha penyayang, sama-sama maha pengasih. Bedanya adalah kalau mungkin teman-teman atau ustadz-ustadzah di sini pernah belajar makna Jawa, Jawa gandul itu ya. Ar-Rahmani itu seringkali diartikan atau dimaknai sebagai zat yang maha belas kasih di dunia dan di akhirat. Bahkan ada juga yang mengatakan bagi orang kafir dan orang mukmin. Artinya Allah itu mengasihi semua makhluk, orang kafir, orang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Buktinya Allah memberikan nikmat kepada kita semua hidup, kita semua sehat. Orang kafir pun diberi nikmat oleh Allah. Nah, itu Ar-Rahman. Kasih sayangnya luas kepada semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim itu lebih terbatas. Allah Maha Pengasih kepada orang mukmin di akhirat saja. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, zat yang merupakan Tuhan semesta alam. Nah, ini di dalam bahasa Arab, alhamdu itu alnya tidak sekedar al ta'rif, tapi bisa dimaknai dengan al lil istighraq. Istighraq itu artinya menghabiskan. Semua puji-pujian, segala macam pujian itu. Makanya di dalam bahasa Indonesia diartikan segala puji karena meliputi segala macam, dihabiskan semua pujian itu lillahi, untuk atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi maknanya sudah. Malik Yaumiddin, yang merajai di hari di hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada domir iyyaka. Ini adalah domir munfasil mansub. Aslinya kalimatnya itu kan na'buduka. Kami menyembahmu. Nasta'inuka. Kami memohon pertolongan kepadamu. Tapi apa namanya objeknya atau maf'ul bihnya itu didahulukan. Ini di dalam bahasa Arab berfaedah lil hasri atau meringkas atau mengkhususkannya bahwa hanya kepadamu aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Inilah kenapa maf'ul bihnya didahulukan. Ini adalah na'buduka wa nasta'inuka. Didahulukan untuk menunjukkan bahwa memang hanya kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian setelah kita memuji Allah ya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, kita memuji kepada Allah, menyebutkan sifat-sifat luar biasanya Allah. Kemudian kita memulai dengan permohonan kita, dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Mungkin bisa jadi sirat ini diartikan adalah sirat yang akan kita lewati di akhirat nanti, jembatan yang akan kita lewati untuk sampai menuju ke surganya Allah.
Dan bisa juga diartikan bahwa as-siratal mustaqim ini adalah apa namanya agama atau jalan yang benar. Kita sebagai umat muslim memohon kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang benar agar kita termasuk umat Islam yang benar-benar diridhai Allah. Nah, yang dimaksud jalan yang lurus itu apa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini kalau secara tarkibnya adalah badal ya. Badal yang dimaksud as-syirat ini apa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang engkau karuniakan nikmat, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu siapa? Ya, orang-orang yang Allah ridhai, para nabi, ya, para solehin dan lain sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang engkau murkai, al-maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Kita orang yang tersesat ini kan artinya dia melenceng dari jalan yang lurus kan. Makanya dia tersesat. Nah, kita ihdinas siratal mustaqim di sini meminta agar ditunjukkan oleh Allah untuk menuju jalan yang lurus. Selanjutnya setelah Fatihah ini disunahkan untuk membaca surah surah pendek ya. Kalau kita sebagai makmum maka setelah membaca Fatihah ini, kita tidak disunahkan untuk membaca surah pendek, akan tetapi disunahkan untuk mendengarkan bacaan surah pendek dari imam. Jadi, dalam sholat itu ketika kita jadi makmum tidak perlu ya melafalkan, oh imam sedang baca eh, surah An-Nas. Kita nggak perlu ngikutin entah dengan suara lirih atau di dalam hati, dengan suara lirih ya misalnya kita ikut melafalkan Qul a'udzu birabbin nas, itu tidak ya. Kita hanya disunahkan untuk mendengarkan saja begitu. Tapi kalau Fatihah semua orang harus membaca ya. Berbeda kalau kita sholat sendirian atau kita yang menjadi imam, maka membaca surah tadi adalah sunnah untuk kita. Setelah membaca surah-surah pendek atau panjang juga boleh ya. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini juga ya. Aslinya adalah usabbihu subhana rabbi al-azim wa bihamdihi. Aku mensucikan Allah dengan maha sucinya Tuhanku. Nah, ini yaknya adalah domir mutakalim. Domir mutakalim, ya mutakalim itu bisa dibaca sukun, bisa dibaca fathah. Kalau ini dibaca fathah karena diwasolkan dengan al-azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Di dalam ruku ini kita menyampaikan dua ya. Kita mensucikan Allah, tasbih dan tahmid wa bihamdihi, dan memuji kepada Allah sebanyak 3 kali. Kemudian bangun untuk i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Sami'a, kalau kita artikan secara bahasa kan artinya mendengar. Jadi misalnya kita terjemahkan secara tekstual, maka artinya adalah semoga Allah mendengar. Padahal Allah itu pasti mendengar, maka sami'a di sini tidak diartikan sebagai semoga Allah mendengar, tapi sami'a ay taqabbala. Semoga Allah menerima. Ya, sami'a bermakna bukan bermakna mendengar, tapi semoga Allah menerima orang yang memujinya. Karena kalau diartikan mendengar, Allah ya pasti mendengar begitu. Jadi sami'a bermakna taqabbala. Rabbana lakal hamdu, wahai Allah, untukmu segala puji, mil as-samawati wa mil al-ardi, dengan memenuhi seluruh langit dan bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki selain dari as-samawat dan al-ard. Ini dibaca mil'a kalau dijadikan sebagai maf'ul mutlak ya. Atau ada juga yang membaca mil'u, itu berarti menjadi badal dari alhamdu.
ya karena ada rofa, kemudian mil samawati dibaca rofa juga. Selanjutnya, selanjutnya adalah sujud ya. Di dalam sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama seperti rukuk tadi, mensucikan Allah. Ya, membaca tasbih Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku, al-a'la, yang maha luhur, wa bihamdihi dan dengan memujinya. Bedanya di sini adalah al-a'la. Ketika kita sujud itu kan kita meletakkan bagian tubuh paling mulia dari diri kita yaitu kepala sejajar dengan bagian tubuh paling rendah yang kita miliki yaitu kaki. Kaki dan kepala dalam keadaan sejajar dan juga kita letakkan di bumi, benar-benar berada di bawah. Maka kita kemudian mengucapkan atau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Al-A'la yang maha luhur. Kita benar-benar merendahkan diri kita untuk meluhurkan Allah Ta'ala, untuk menyampaikan betapa luhurnya Allah Ta'ala. Wa bihamdihi dan dengan memuji Allah. Nah, di dalam sujud itu kita benar-benar merendahkan diri kita dan meluhurkan Allah Ta'ala. Setelah sujud, bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbi firli. Di sini, setelah kita merendahkan diri kita, kita menghamba kepada Allah, kemudian kita meminta kepada Allah. Apa saja yang kita minta? Rabbi firli, semoga engkau mengampuniku, warhamni, dan mengasihiku, wajiburni, dan engkau tambal, engkau tutup kekuranganku, kesalahan dan dosa-dosaku. Warfa'ni. Nah, setelah kita merendahkan diri kita, warfa'ni. Kita memohon kepada Allah untuk diluhurkan derajat kita di hadapan Allah. Warzuqni. Dan kita minta diberi rizki. Wahdini. Kita minta petunjuk. Wa'afini. Kita minta untuk diberi penjagaan. Afiyah. Wa'fu anni. Dan kita memohon untuk diberi ampunan. Nah, di sini eh, apa ya doa permintaan yang begitu berturut-turut ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita sepertinya tidak tidak menemukan doa yang begitu runtut sama semua tanpa diselai dengan apapun ya, kecuali doa ini. Nah, biasanya misalnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan tidak se tidak serapat ini ya permintaannya. Nah, di dalam apa duduk di antara dua sujud ini kita mendapatkan kesempatan untuk memohon begitu banyak kepada Allah. Setelah itu disusul dengan sujud lagi. Jadi pujiannya itu lewat sujud tadi ya. Permohonannya duduk di antara dua sujud. Jadi biasanya kalau kita berdoa itu kan selalu disertai atau diawali dengan memuji terlebih dahulu. Misalnya kita sendiri kepada orang-orang terdekat kita, misalnya anak kepada orang tua atau suami istri kepada pasangannya. Pasti kan kalau mau sesuatu muji-muji dulu ya kan. Misalnya, Mama cantik deh, aku pengen dibeliin ini, nah gitu. Atau kepada ayahnya atau kepada pasangannya. Pasti kan memuji-muji dulu supaya dikabulkan permintaannya. Maka demikian juga kita kepada Allah. Kita puji terlebih dahulu, kita eh, apa ya, ungkapkan rasa syukur kita, kita panggil Allah dengan Asmaul Husnanya, baru kita memohon. Nah, kemudian setelah duduk di antara dua sujud, bacaan selanjutnya adalah tasyahud. Tasyahud di sini, eh, loh ya Allah, ini sepertinya terpotong ya, mohon maaf. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, mohon maaf ada yang terpotong sepertinya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Diawali tasyahud ini dengan tahiyat. Tahiyat itu penghormatan ya. At-tahiyyatul mubarakatuh.
as-salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang baik, kemudian rahmat ta'zim, salatu lillah ya, bagi Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Di sini di dalam tasyahud ini tidak hanya ucapan atau bacaan kepada Allah, akan tetapi juga kepada Nabi ya, Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Semoga keselamatan senantiasa dicurahkan kepadamu wahai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat atau kasih sayang Allah dan juga berkah dari Allah Ta'ala semoga selalu tercurahkan kepadamu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Dan juga setelah kita membacakan untuk Nabi, kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Assalamu alayna. Semoga keselamatan juga tercurah kepada kita. Wa ala ibadillahi shalihin. Dan seluruh hamba Allah yang saleh. Ya, kita mendoakan diri kita, kemudian juga hamba-hamba Allah yang lain. Nah, biasanya di dalam eh, doa itu kita ini ya, mendahulukan diri kita, kemudian baru orang lain. Kenapa? Karena siapa yang lebih berhak kita doakan ya diri kita sendiri. Misalnya kita memohon perlindungan dari api neraka. Tentunya yang ingin diselamatkan ya diri kita sendiri, begitu kan? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, begitu. Allahumma rzuqni wa iyyahu, misalnya. Jadi dimulai dari kita terlebih dahulu, baru orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam tasyahud ini, seperti namanya ya tasyahud, tentunya kita membaca syahadat. Nah, ini di dalam kitab lain yaitu kitab Sulamut Taufik, seorang muslim pun itu tetap harus membaca syahadat ya di dalam sholat ini. Jadi kalau orang kafir itu wajib membaca syahadat seketika itu, kalau orang muslim wajib membaca syahadat ya ini ketika di dalam sholat. Dan inilah ya lafalnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi bahwa apa? An la ilaha illallah. An di sini adalah aslinya itu annahu. Anna yang diringankan di tahfif aslinya tasydid disukun jadi an, kemudian ada domir sya'an di situ yang dibuang. Bersaksi bahwa apa? La ilaha, tiada Tuhan illallahu kecuali Allah. Jadi kalau ada nafi la ilaha bertemu dengan istifna illallah, itu ibarat min kali min sama dengan plus ya. Tidak ada kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita menetapkan plusnya, yaitu bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah dengan hak, begitu. Itu la ilaha illallah. Nafi bertemu istitsna itu menjadi isbat ya. Aslinya kan nafi itu lawannya isbat. Nafi itu yang ada negatifnya, tidak. Kalau isbat itu yang positif. Nah, kalau negatif kali negatif sama dengan positif. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad, anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah membaca syahadat, kemudian membacakan sholawat untuk Nabi. Ini juga termasuk rukunnya. Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada juga yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita memohonkan kepada Allah rahmat ta'zim untuk Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga untuk eh, keluarga Nabi Muhammad. Nah, ini rahasianya kenapa kita selalu membacakan sholawat, atau ibaratnya sholawat ini kan mendoakan ya, mendoakan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu kan eh, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, sehingga sebenarnya tidak butuh didoakan kan. Nah, itu sebenarnya adalah kita yang butuh, begitu. Kita mendoakan Nabi, ibarat Nabi itu sudah apa ya, gelas yang penuh. Kalau diisi terus kan akhirnya airnya itu eh, apa ya, mengalir ke sekitarnya. Nah, kita inilah yang membutuhkan aliran air itu.
Karena Nabi tentunya sudah penuh gelasnya ya. Jadi kalau diisi terus pasti akan kembalinya ya ke diri kita sendiri. Makanya sholawat itu punya banyak sekali faedah atau manfaat. Mulai dari menghapus dosa, melancarkan rizki, mengabulkan hajat, dan lain sebagainya. Menjadikan apa ya, diri kita ini lebih baik begitu. Jadi sholawat itu bukan untuk Nabi sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri. Namun itu adalah bentuk kecintaan kita kepada sang Nabi. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah, ini sholawat Ibrahimiyah. Semoga engkau memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberikan rahmat ta'zim kepada Sayyidina Ibrahim dan juga kepada keluarganya Sayyidina Ibrahim. Karena ini ya, Nabi Ibrahim itu kan dianggap sebagai eh, apa ya, bapak ya di dalam kita apa umat Muslim itu. Yang dianggap sebagai ayah kita adalah Nabi Ibrahim. Awal mula ini yang membangun Ka'bah, yang membangun ibaratnya Islam ya, Islam di tanah Mekah itu dari didirikannya Ka'bah, kemudian melahirkan keturunan sampai pada Nabi Muhammad. Jadi sholawat Ibrahimiyah ini kita memintakan untuk Nabi Muhammad sebagaimana Allah telah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga engkau memberkahi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan barokah itu kepada Sayyidina Ibrahim serta keluarga dari Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Di seluruh alam. Innaka sesungguhnya engkau, wahai Allah, hamidun adalah zat yang terpuji, majidun, dan zat yang agung. Setelah tasyahud ini, kita disunahkan untuk membaca doa sebanyak-banyaknya. Sebanyak apapun ya. Kita mau doa panjang sekali itu nggak apa-apa. Bahkan ketika kita menjadi makmum. Jadi walaupun imam sudah salam, itu sebenarnya kita nggak harus cepet-cepet ikut salam. Enggak. Imam sudah salam, kita mau baca doa panjang sampai 10 menit, 1 jam pun nggak apa-apa. Karena imam sudah lepas ya sudah ya kita apa namanya melanjutkan doa. Biasanya doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu min adzabil qabri dari siksa kubur, wa min adzabil nar dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat. Meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kita percaya bahwa nanti di hari kiamat itu akan muncul makhluk bernama Dajjal sehingga kita disunahkan juga untuk memohon perlindungan dari Dajjal itu ya. Kita percaya itu akan ada, maka kita meminta perlindungan Allah dari si Dajjal. Wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Nah, karena Dajjal itu diceritakan bahwa dia akan merusak akidah umat Islam. Maka kita berdoa di dalam sholat ini, ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Semoga engkau menetapkan hatiku ini kepada agamamu dan kepada taat padamu ya Allah. Tapi qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kalau mau ditambah doa yang lain lagi, boleh saja ya. Mau sebanyak apapun doanya itu boleh saja. Nah, sebenarnya juga sebelum tasyahud itu, di sujud terakhir di dalam sholat itu kita juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa ya. Mau berdoa apapun boleh. Asalkan kalau mau dilafalkan itu dengan bahasa Arab, misalnya mau Rabbana Atina juga boleh atau apa meminta ampunan juga boleh. Kalau mau dilafalkan yang penting adalah harus bahasa Arab. Tapi kalau mau minta misalnya ya Allah utang banyak, semoga Engkau beri rezeki yang halal.
yang banyak bisa buat bayar utang, itu boleh asalkan di dalam hati. Jadi di sujud terakhir itu kita berdoa apapun boleh. Bahkan di dalam kitab itu ada yang mencontohkan, ini agak lucu ya. Bahkan kita diperbolehkan untuk berdoa tentang misalnya kriteria pasangan. Ini bagi yang jomblo-jomblo ya. Kriteria pasangan atau istri misalnya yang bentuk badannya seperti ini itu boleh ada di dalam kitab itu ya. Asalkan tadi kalau kita mau ucapkan, lafalkan itu pakai bahasa Arab, tapi kalau tidak pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa kita sendiri berarti di dalam hati saja. Begitu. Jadi di dalam sholat ini sebenarnya kalau ada momen di mana kita berhenti atau diam, itu kita tidak dianjurkan sama sekali untuk diam saja. Sholat isinya adalah full zikir, doa dan pujian kepada Allah. Jadi kalau ada momen misalnya kita menunggu imam, saya sudah selesai nih bacaan tasyahudnya, tapi imam belum selesai, belum salam. Itu kita jangan diam aja ya. Ucapkanlah apapun, zikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim boleh. Atau doa apapun, pokoknya pakai bahasa Arab. Jadi jangan sampai ada sedikit pun waktu di dalam sholat yang kosong dari zikir kepada Allah. Nah, setelah semuanya sudah, kemudian kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua kali sunnahnya ya. Assalamualaikum ini, domirkum di dalam alaikum. Ini kepada siapa sih? Sebenarnya kita mengucapkan salam itu kan ada yang didoakan untuk keselamatannya itu ya. Assalamualaikum ini kita bisa niatkan untuk malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga kita. Misalnya ke kanan malaikat raqib, ke kiri malaikat atid, dan juga orang-orang yang misalnya kita jamaah ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan berarti kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan kita, begitu juga yang kiri. Jadi kepada ibadillahi sholihin tadi ya, serta kepada malaikat hafadzah. Baik itu teman-teman Ustadz Ustadzah semua. Bila mana ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan. Kalau saya bisa insya Allah saya jawab atau kita nanti bisa diskusi bersama dengan peserta lain juga. Tafadhol. Tamam Ustadz Syamsul نعم Hadi. Tafadhol bil as'ilah Ustadz. نعم أستاذة لدي سؤال. Nah, Ini pertanyaannya eh, di bacaan di antara dua sujud itu ada, menurut saya itu ada dua doa yang unik begitu, nah, yaitu di awal dan di akhir gitu. Jadi Rabbil Firli itu di awal doanya dan di akhir doanya wa'fu anni. nah, Itu kan artinya sama itu, tapi akar katanya beda. Itu maksudnya gimana ya? Apa hmm, bedanya begitu, Ustazah? Rabbil firli dengan wa'fu anni begitu. nah, Dalam, begitu, Ustazah. Mungkin pertanyaannya. nah, Syukran. syukran, syukran ala al-as'ilah. Mungkin soal akhir, silakan disampaikan terlebih dahulu. Pak Solikun, tafadhol. Maafi Ustaz ya. Sudah, maafi. Tamam. Hmm. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, bisa kita diskusikan mungkin ya. Di dalam, oh, Ustazah Ummu Ahsan, tafadholi Ustazah. Apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal Ana adalah ketika kita membaca surat pendek gitu ya Ustazah, itu kita sering mendengar di misalnya sholat rawih gitu ya, itu kan surat pendek itu penggalan dari surat-surat terpanjang gitu, mungkin ada 10 Hmm. ayat atau lebih seperti itu. Nah, ini awal bacanya itu ta'awud
atau basmalah gitu Ustazah. Atau mungkin kan kita mau mempraktekkan membaca ayat kursi misalnya begitu Ustazah. Demikian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, sudah masuk dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang ini ya, bacaan di antara duduk di antara dua sujud ada Rabbil firli. Kita memohon ampunan di doa yang pertama, di akhir juga wa'fu anni, semoga engkau mengampuni. Mungkin di dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan ya, ampunan dan maaf. Kita kan biasanya memohon ampun sama mohon maaf. Itu kan sebenarnya sama, tapi tentunya ada bedanya kalau di bahasa Arab karena setiap kata dalam bahasa Arab itu sangat unik. Meskipun kita artikan sama, tapi ternyata nanti ada rahasia perbedaan di baliknya. Nah, sedikit yang saya tahu perbedaan antara Rabbil firli sama wa'fu anni, kita ambil masdarnya ya. Kalau ighfir berarti kita ambil masdarnya yaitu maghfirah, ampunan. Kalau wa'fu kita ambil masdarnya yaitu afu ya. Biasanya kalau kita minta maaf ke orang kan al-afu atau afwan begitu kan. Tapi kita kan nggak pernah ngomong ke orang ighfirli kan ya. Itu hampir sama seperti kita di bahasa Indonesia ampunilah aku sama maafkanlah aku. Kalau kita ke orang biasa atau sesama manusia kan biasanya maafkan aku begitu ya. Jadi ini sedikit mungkin yang bisa kita istifadah bahwa kalau maghfirah itu ayyusamihakallahu ala dzambi walakinnahu sayabqa musajjalan fi sahifatik. Ini dari salah satu sumber bahwa kalau maghfirah itu kita memohon agar dosa kita diampuni, tapi dosa kita masih tertulis di lampiran catatan amal kita. Maksudnya bagaimana diampuni kok masih masih tertulis? Nah, mungkin ya ini mungkin bisa jadi bahwa eh apa ya? Mungkin kalau di tertulis nanti kan artinya kita ada rekamannya begitu, rekam jejaknya. Tapi itu sudah diampuni oleh Allah. Sehingga eh, kalau kita nanti di hari kiamat itu kan juga katanya ya kita di hadapan semua manusia. Nah, kalau ada catatan amalnya di situ, berarti kan kita nanti dilihat oleh seluruh manusia bahwa kita pernah melakukan itu, kesalahan itu, meskipun diampuni oleh Allah. Tapi bedanya dengan al-afu adalah dosanya diampuni dan juga catatannya itu dihapus, sehingga seakan-akan kita tidak pernah melakukan itu. Nah, kalau afu berarti ya ini ya, kita benar-benar terbebas dari perbuatan yang sudah kita lakukan tadi, sehingga apa? Sehingga seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu salah satu em, dari salah satu sumber ya. Dan afu nanti. Nah, jadi ternyata itu al-afu itu lebih umum maknanya, lebih luas begitu daripada ighfir. Ibaratnya kalau kita minta maaf ke orang, apa namanya, afwan begitu ya, kita ya ini, misalnya kita melakukan kesalahan, apa ya? Misalnya kita merusakkan barang seseorang. Kalau kita afwan berarti minta maaf itu ya ibaratnya kalau sudah dimaafkan berarti kewajiban kita gugur semua begitu. Tapi kalau maghfirah itu masih ada tanggungan tadi ya. Hampir sama seperti kita apa diampuni tapi masih tertulis di dalam catatan amal kita.
bisa diterima begitu Ustadz Syamsul Hadi ya tadi. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ustazah Ummu Ahsan. Syukran Ustaz ya. Afwan Ustadz. Kalau kita membaca ayat di dalam sholat setelah membaca surah Fatihah ya, apakah kita disunahkan untuk membaca ta'awudz atau basmalah? Nah, kalau eh, perintahnya di dalam Al-Quran itu kan ketika kalian hendak membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Fasta'idz billah maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi di situ perintahnya adalah kita membaca ta'awudz. Tapi tidak ada salahnya juga di dalam sholat itu kalau kita mau membaca ayat, membaca basmalah karena Bismillah itu kan ibaratnya umum sangat sekali ya. Kita memulai segala sesuatu kan juga dengan basmalah. Jadi mau memulai dengan ta'awudz itu juga benar karena ada perintahnya ya di dalam Al-Quran. Kalau kita mau membaca basmalah juga tidak mengapa, sama-sama mendapatkan pahala asalkan tidak di surah ke-9 At-Taubah. Kalau di awal surah kan haram ya membaca basmalah. Kalau di tengah surah At-Taubah itu makruh. Nah, itu saja yang perlu diperhatikan. Kalau mau Hmm. ta'awudz juga boleh. Cuman kalau kita menjadi imam, itu hendaknya ta'awudz itu lirih saja ya. Begitu juga tadi setelah ini ya, setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah itu, kita juga disunahkan untuk membaca ta'awudz. Tapi dengan suara yang lirih kalau kita menjadi imam ya. Jadi misalnya iftitah itu dengan suara lirih, ta'awudznya juga lirih. Nanti kemudian baru basmalah itu dengan suara jahar di sholat jahriyah. Nah, itu juga berlaku untuk setiap rokaat ya. Setelah kita bangun dari sujud kedua, mau membaca Fatihah lagi, itu disunahkan untuk ta'awudz lagi. Jadi kalau Ustazah Umi Ahsan mau membaca ayat itu boleh juga dengan ta'awudz, tapi dengan lirih. Kalau basmalah itu biasanya dengan suara lantang, begitu. Hakata Ustazah. Ya, naam Ustaz ya. Satu lagi Ustaz ya. Nah, tafadhol Pak Sodikun. Ini misalnya bahasa tasahud, Allahumma sholli ala dikasih sayyidina gitu boleh apa enggak ya Ustaz? Nah, Kalau kamu sholli ta'ala sayyidina Ibrahim kan pakai gitu loh. iya. Baik, Pak Solikun. Ini sebenarnya iya ya, yang Ibrahim ini ada Sayyidina, yang ini juga Hmm. pakai Sayyidina. Entah kenapa tadi mungkin ada yang hilang, yang awalnya pun At-Tahiyatu juga hilang ya, mohon maaf. Bisa Oh, juga oh ya, dikasih baik Ustaz. Sayyidina. Nah, Iya, wa naam ala Ustaz ya. ali Sayyidina begitu. Nah, Karena iya, biasanya naam Ustaz ya. iya, begini ya. Sebenarnya Nabi itu pernah bersabda, pernah ya bersabda bahwa La tusayyiduni, kalian jangan memanggilku sayyid. Tapi begini ya, ada Hmm. kaidah bahwa mentaati perintah dan mengutamakan adab itu lebih didahulukan mengutamakan adab. Ibaratnya seperti Ya. ini, misalnya orang tua kita menyuruh kita, misalnya apa ya, udah kamu nggak usah, misalnya apa ya, kamu nggak usah ini misalnya kamu nggak usah permisi kalau lewat depan saya. Nah, permisi kalau lewat depan orang tua itu kan sebuah adab ya. Meskipun perintahnya dari orang tua tadi, udah kamu nggak usah permisi kalau lewat depan saya, tapi kita itu diutamakan atau dianjurkan untuk lebih mengutamakan adab daripada mengikuti perintah tadi. Itu yang berlaku untuk penyebutan kita terhadap Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu melarang kita menyebut Sayyid, Sayyidina ya. La tu Sayyiduni, nggak usah panggil Sayyidina, tapi mengutamakan adab itu lebih baik daripada menaati perintah tadi. Begitu. Gitu Pak Solikun. Benarkah soal akhir?
Yakfi? Oke, apakah Zoom malam ini ada rekamannya? Iya, insya Allah ada rekamannya. Nanti saya upload di YouTube ya, dan insya Allah akan saya bagikan linknya. Boleh nanti bisa diputar kembali, boleh juga dibagikan ya linknya eh, ke apa namanya ke halayak. Insya Allah kalau kira-kira bermanfaat, kita bisa istifadah dan ifadah dari pembelajaran kita malam ini. Yakfi? Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, Hayya Tatim. Ini ada dari Abu Zaid. Salawat dalam sholat tidak ada kalimat sayyidina, maka ketika baca tahiyat dalam sholat tidak memakai sayyidina karena perintah Rasul untuk sholat sebagaimana beliau sholat. Oh, kalau di dan insya Allah boleh. Oh, begitu. Ini dari apa ya? Tambahan dari Ustadz Abu Zaid. Mungkin ini dari apa ya? Pendapat lain. Karena kita diperintahkan untuk sholat sebagaimana Rasul sholat, maka kita tidak dianjurkan menggunakan kalimat sayyidina. Ya, jadi mungkin saya bisa memahami bahwa bacaan sholat itu pasti tadi mungkin peserta di sini ada yang berbeda juga ya. Doa iftitah saja itu Ya. berbeda, tasyahud juga berbeda. Nah, kita saling menghormati karena semuanya kan pasti ada riwayatnya. Ya, ada Iya. Maaf, Ustazah. iya, ada ini Ya. kan apa namanya? Gurunya sendiri-sendiri. Maka ini kalau untuk yang tidak memakai sayyidina ini karena tadi Nabi itu tidak memakai sayyidina di dalam sholat. Kalau di luar sholat boleh, katanya begitu. Jadi Maaf, boleh Ustazah. memilih, Maaf. ya, boleh memilih ya pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina juga boleh. Yang Ya, nggak boleh maaf, itu nggak Ustazah. sholat. Baik, tamam. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum wa as'ilatikum. Hayya nakhtatim bi qiraatin hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Syukron, jazilan. Iya, sehat-sehat semuanya. syukron Ustazah. Semoga bisa bertemu dan berjumpa di pembelajaran lain. Iya Amin. Ustazah. Insyaallah. Syukran laka ya Ustaz. Syukron Afwan. Ustazah. Naam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron, Ustazah. Ma'assalamah.